Bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno belusukan ke permukiman warga di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Rano menyapa sejumlah warga di kawasan yang sebelumnya merupakan lokasi syuting Sidul anak sekolahan. Ya, dalam kunjungannya tersebut Rano Karno disambut antusias oleh warga setempat. Rano berjalan kaki menyapa warga serta mendatangi warga yang menjalankan usaha UMKM di bidang konveksi. Di kesempatan ini Rano menyampaikan bahwa dirinya dan Pramono sudah berencana bertemu dengan gubernur-gubernur Jakarta sebelumnya untuk mengetahui langkah yang akan dilakukan untuk Jakarta dan tak terkecuali Anies Baswedan. Disampaikan Rano Karno akan mengajak Anies untuk bersama membangun Jakarta. Pasalnya Anies adalah gubernur terakhir Jakarta dan tentu calon gubernur dan wakil gubernur selanjutnya harus mengetahui langkah selanjutnya dari program yang dibuat oleh Anies Baswedan. Waktu ketemu sama mantan gubernur, karena Jakarta ini harus dibangun berkesinambungan, nggak bisa sendiri-sendiri. Kagak usah deh, gue visi gue begini, enggak. Jakarta itu udah punya plotting. Apalagi sekarang anggaran APBD DKI sudah diketok, disetujui oleh DPRD. Anggaran 2024-2025, programnya ini. Nggak bisa nih gubernur baru, wakil gubernur baru kerja yang lain. Ini dulu yang mesti dikerjain. Visi misi kita nanti kita usulkan di perubahan. Pasti terjadi di 2025-2020. Apa sekarang permasalahan? Pemirsa, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno tak sengaja bertemu dengan Anies Baswedan saat acara Car Free Day. Pertemuan ini sekaligus menimbulkan pertanyaan, apakah Anies akan terlibat sebagai tim sukses pemenangan pasangan Pramono Rano. Momen pertemuan tidak disengaja antara mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan dengan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, terjadi di tengah acara Car Free Day di kawasan Senayan, Jakarta Pusat hari Minggu kemarin. Usai pertemuan, Rano Karno memposting ucapan terima kasih untuk Anies di akun Instagramnya. Interaksi antara ketiganya langsung memunculkan isu Anies akan menjadi bagian dari tim sukses bagi pasangan Pramono Rano Karno. Pramono Rano pun membuka kerjasama untuk pihak-pihak yang ingin mendukung keduanya. Ya, untuk ketua tim pemenangan secara keseluruhan memang non-kader. Dan saya juga sudah sampaikan kepada Ibu Megawati. Tetapi yang di bawahnya para kader, karena kami berdua ini kan kader banget gitu. Sehingga kita akan merangkul semuanya, tidak hanya semata-mata bicara partai, tetapi bicara masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Kendati demikian, juru bicara Anies Baswedan menyebut belum ada tawaran langsung kepada Anies untuk menjadi bagian tim sukses pasangan Cagup-Cawagup Pramono Rano. Terkait dengan kabar bahwa ada ajakan dari Pak Pramono Anung dan Rano Karno sebagai tim pemenangan, sejauh ini Pak Anies Baswedan belum mendapatkan undangan atau permintaan menjadi tim pemenangan dari Rano Karno dan Pramono Anung. Hingga kini, belum ada kepastian siapa tim sukses pasangan Pramono dan Rano. Keduanya pun terus berkomunikasi dengan warga Jakarta untuk menyusun visi dan misi yang dibutuhkan kota Jakarta. Pasangan yang diusung PDI Perjuangan ini tidak menutup kemungkinan melanjutkan program-program pemimpin sebelumnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pilkada Jawa Tengah 2024 ini berpotensi akan menjadi ajang perang bintang. Ahmad Lutfi jadi lawan berat Andika Perkasa untuk meraih dukungan masyarakat. Pilkada Jawa Tengah 2024 ini berpotensi akan menjadi ajang perang bintang. Pasalnya, kandidat gubernur Jawa Tengah tahun ini merupakan jenderal-jenderal terbaik Indonesia. Ahmad Lutfi berpasangan dengan Taj Yassin yang diusung oleh Partai Koalisi Kim Plus akan berhadapan dengan Andika Perkasa berpasangan dengan Hendrar Prihadi yang diusung oleh PDIP. Banyak spekulasi menyebutkan majunya Andika Perkasa sebagai upaya PDIP menjegal Ahmad Lutfi yang diusung Kim Plus. Ahmad Lutfi adalah lawan berat bagi Andika.
karena lebih dulu berkiprah di Jawa Tengah setelah sebelumnya Ahmad Lutfi pernah menjabat Kapolda Jawa Tengah. Namun, Andika memungkinkan bisa menyalip suara Ahmad Lutfi karena PDIP memiliki pendukung terbanyak di Jawa Tengah. Namun demikian, pilkada merupakan pertarungan pada aspek ketokohan, sehingga perolehan suara partai bisa saja tidak terlalu berpengaruh dalam kontestasi. Selain itu, majunya kedua jenderal tersebut bisa jadi strategi masing-masing partai pengusung untuk merebut suara masyarakat Jawa Tengah karena tren kepercayaan publik yang tinggi dari masyarakat Jawa Tengah terhadap TNI dan Polri belakangan ini. Publik lantas menantikan akan seperti apa pertarungan Jenderal Polri dan Jenderal TNI ini di Pilkada 2024. Akankah Ahmad Lutfi bisa mengalahkan Andika Perkasa di kandang banteng? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ilham Habibie resmi mendaftar sebagai calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Barat 2024. Pengamat menilai Ilham Habibie diprediksi menjadi kuda hitam lantaran Ilham dinilai sebagai sosok yang cerdas dan telah memiliki rencana membangun Jawa Barat. Ilham Habibie resmi mendaftar sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Barat mendampingi Ahmad Saiku. Pasangan Ahmad Saiku Ilham Habibie ini didukung oleh 3 partai politik, yakni PKS, Nasdem, dan P3. Sebagai orang baru di dunia politik, sosok Ilham Akbar Habibie diprediksi akan menjadi kuda hitam. Berdasarkan rekam jejaknya, Ilham Habibie menjadi ketua Dewan Pembina Habibie Center, Presiden Direktur PT Ilhabi Bara Utama, dan Direktur Marketing PT Dirgantara Indonesia periode 1994 hingga 1996. Pengamat komunikasi politik bahkan menyebut Ilham adalah sosok yang pandai dan berkualitas. Bahkan, Ilham diyakini telah memiliki rencana untuk membangun Jawa Barat. Dari tingkat pendidikan, Pak Ilham Habibie ini sangat memadai, ia lulusan Jerman, dan dia tahu persis bagaimana mendorong tumbuh dan berkembangnya pendidikan di Jawa Barat. Total ada 4 pasangan calon yang siap berkontestasi di Pilkada Jawa Barat, yakni pasangan Ahmad Saiku, Ilham Habibie, Dede Mulyadi, Erwan Setiawan, Acep Adang Ruhiat, dan Gita KDI, serta pasangan JJ Ronald. 4 pasangan telah menjalani tes kesehatan dan siap bertarung untuk mendapatkan simpati warga masyarakat Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan tugas jaksa dalam menjalankan prinsip hukum dan keadilan tidak mudah. Dalam menjalankan tugas, para jaksa sering dihadapkan pada berbagai tekanan, baik yang berasal dari dalam ataupun pihak luar. Dalam sambutannya pada upacara peringatan Hari Lahir Kejaksaan ke-79 Republik Indonesia, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengingatkan jajarannya tentang tugas menjalankan prinsip hukum dan keadilan. Burhanuddin mengatakan dalam menjalankan tugas, para jaksa kerap mendapatkan tekanan baik dari pihak eksternal maupun internal. Berbagai tekanan ini berpotensi mengganggu integritas dan kemandirian jaksa. Tugas ini tidak mudah. Kita sering dihadapkan pada berbagai tekanan, baik dari dalam maupun luar, yang berpotensi mengganggu integritas dan kemandirian penegakan hukum. Namun, sebagai insan adiaksa yang menerapkan nilai-nilai trikrama adiaksa, memiliki tanggung jawab besar untuk tetap teguh di atas prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Sebagai satu-satunya pemegang kewenangan penuntutan di negara ini, sekaligus sebagai simbol kedaulatan penuntutan, tentu tidak boleh ada kekuatan lain yang dapat mengintervensi atau mengarahkan proses hukum yang kita tidak sejalan. Upacara peringatan Hari Lahir Kejaksaan ini adalah pertama kalinya digelar pasca keputusan Jaksa Agung tentang Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia diberlakukan. Penentuan Hari Lahir Kejaksaan pada tanggal 2 September telah melalui hasil penelitian panjang dari ahli sejarah berdasarkan arsip nasional yang tersebar hingga ke luar negeri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Paus Fransiskus akan melakukan perjalanan apostoliknya ke kawasan sejumlah negara. Salah satunya pemirsa, Indonesia. Indonesia sendiri menjadi negara pertama dalam rangkaian kunjungan Paus Fransiskus kali ini. Dan berikut kami hadirkan jadwal dan agenda kunjungan Paus Fransiskus saat ada di Indonesia. Pada hari Selasa 3 September 2024, Paus Fransiskus diperkirakan akan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Keesokan harinya pada Rabu 4 September 2024, Paus Fransiskus akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan Paus juga akan bertemu dengan jajaran pejabat pemerintahan, korps diplomatik, dan tokoh masyarakat di Istana. Masih di hari yang sama pemirsa, Paus juga akan bertemu dengan para uskup, imam, diaken, biarawan, biarawati, seminaris, dan katekis di Gereja Katedral Jakarta pada Rabu sore. Selanjutnya akan ada pertemuan dengan generasi muda Scholas Currentes di Geraha Pemuda Senayan, Jakarta. Kemudian pada hari Kamis 5 September 2024, Paus Fransiskus akan melakukan pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian disusul pertemuan dengan penerima manfaat organisasi amal di Kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Ya, di sore harinya, masih di hari Kamis, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Paus Fransiskus mengadakan Misa Akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Misa ini akan dihadiri oleh puluhan ribu umat Katolik. Kemudian esok harinya pada Jumat 6 September 2024, Paus Fransiskus akan bertolak meninggalkan Jakarta menuju ke Port Moresby, Papua untuk melanjutkan perjalanan apostolik selanjutnya. Ya, pemirsa Gereja Katedral siap menyambut kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Hari ini dalam rangka penyambutan, Kemenkominfo bersama PT Pos Indonesia meluncurkan perangko seri khusus Paus di Gereja Katedral Jakarta. Jelang kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama PT Pos Indonesia meluncurkan perangko seri khusus Paus di Plaza Maria Katedral Jakarta hari ini. Peluncuran perangko ini sebagai penanda kunjungan pemimpin tertinggi Gereja Katolik dalam rangka membina kerukunan antar umat beragama. Gereja Katedral telah siap menyambut kedatangan Paus. Sejumlah kegiatan akan dilakukan Paus selama di Indonesia. Salah satunya pertemuan religius hingga kunjungan ke Istiqlal dan misa di Stadion GBK Senayan, Jakarta. Akan ada acara di katedral di sini, pertemuan dengan para religius lah ya, religius Katolik tapi tidak terbuka untuk umum. Jadi Bapak Kardinal, para uskup ya, romo begini ya, suster gitu. Lalu ada pertemuan dengan acara yang namanya Scholas Currentes itu di sini juga di Geraha Pemuda itu acara anak-anak gitu ya, dengan bertemu dengan anak-anak gitu yang dikumpulkan. Besoknya baru ke Istiqlal, ke KWI, lalu sorenya ke GBK. Ya, misa di GBK. Paus Fransiskus dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada 3 September 2024 besok. Paus berkunjung di Indonesia dari 3 hingga 6 September 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Beragam informasi menarik masih akan kami hadirkan di Sindo Prime. Tetaplah bersama kami. Presiden Joko Widodo mengaku gembira saat berada di tengah-tengah kader Partai Gerindra. Jokowi mengungkapkan Partai Gerindra beruntung dipimpin oleh Prabowo Subianto, sosok yang digambarkan sebagai seorang visioner, patriot, dan pantang menyerah.
Ya, Presiden Joko Widodo menceritakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang dilandasi dengan rasa saling sayang dan percaya. Meski terkadang ada perbedaan. Jokowi juga menyebut Prabowo Subianto sangat sayang dengan dirinya seiring tumbuhnya rasa saling percaya serta menghormati satu sama lain. Jokowi pun yakin Prabowo nantinya akan melanjutkan program-program yang telah berjalan seperti pembangunan infrastruktur dan SDM, hilirisasi hingga IKN. Buat saya, Prabowo Subianto itu sangat spesial. Saya sangat menghormati Pak Prabowo, sangat menghormati. Kalau dalam beberapa kesempatan Pak Prabowo beberapa kali menyampaikan bahwa beliau merasa sangat cocok, merasa sangat sayang dengan saya. Ya, begitu juga. Itu juga yang saya rasakan. Sementara di penutupan Rapimnas Partai Gerindra, Prabowo Subianto sempat berkelakar bahwa Partai Gerindra berada di belakang Joko Widodo. Prabowo menyebut jika ada yang mencubit Jokowi, maka seluruh Partai Gerindra juga akan merasakannya. Terima kasih pengabdian Bapak sekian tahun. Jangan ragu-ragu Pak. Kalau Pak Jokowi dicubit, yang rasakan seluruh Partai Gerakan Indonesia Raya. Kita adalah petarung, kita adalah pendekar. Kita ingin baik, tapi jangan salah hitung. Gerindra akan membela kebenaran, membela keadilan, membela kejujuran. Terima kasih Pak Jokowi. Kami di belakang Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Merdeka! Ya, kalau kita lihat di tayangan tadi bisa dikatakan dua Presiden Republik Indonesia Prabowo dan Jokowi ini saling memuji pemirsa. Jokowi memuji Prabowo sebagai visioner dan pemberani, sedangkan dengan nada yang juga menarik, Prabowo siap pasang badan jika Joko Widodo dicubit. Nah, apa arti komunikasi di antara dua pemimpin negara yang sedang berada dalam masa transisi ini? Kita akan bahas lebih dalam. Sudah bergabung bersama kita malam ini ada Wakil Sekjen DPP Partai Gerindra Andi Wijaya, politisi PDI Perjuangan Guntur Romli, pengamat politik Pangi Sarwi Caniago. Saya sapa narasumber saya. Selamat malam, Assalamualaikum abang-abang, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah bergabung di Dialog Sindo Prime. Yang pertama saya ke Mas Andi. Saya kutip sedikit Mas Andi apa yang disampaikan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia bilang kalau ada yang mencubit Pak Jokowi, seluruh kader Gerindra akan merasakan juga rasa sakitnya. Nah, cubitan yang kayak gimana sih Mas sebenarnya? Itu kan kiasan Pak Prabowo ya. Jadi situasinya perlu dimaknai bahwa saat itu memang Gerindra sedang mengundang Pak Jokowi dan tamu-tamu negara yang lain gitu. Jadi situasinya adalah Gerindra sedang ada hajatan ya, dan itu adalah pertama kali Pak Jokowi diundang di acara Gerindra dan hadir sebagai tuan rumah yang sekarang cukup dekat, bahkan sebenarnya bukan cuma sekarang saja ya. Jadi secara historis sejak 2017 kemarin Pak Prabowo juga mendorong Pak Jokowi untuk maju di DKI dan beberapa momentum politik, dan terakhir kemarin akhirnya bergabung di pemerintahan begitu. Nah, jadi sesuatu hal yang sangat wajar jika Pak Prabowo memberikan sebuah statement seperti itu gitu. Jadi di rumahnya ya saat ada acara
dan Pak Jokowi saat itu diundang kemudian memberikan statement seperti itu ya menurut kami adalah sesuatu hal yang sangat wajar. Nah, cubitan seperti apa ya? Ini kan sebuah kiasan ya. Jadi kalau Pak Jokowi diganggu-ganggu kan mungkin adalah ya beberapa nggak cuman belakangan saja, dalam beberapa kesempatan ya di semenjak mungkin di DKI, semenjak periode pertama Pak Jokowi, ya bahkan di periode kedua mungkin kan ada beberapa kelompok-kelompok yang memberikan atau melakukan serangan-serangan yang kadang-kadang mungkin di luar batas gitu ya mungkin lebih ke penghinaan dan lain sebagainya. Nah ini kan yang menjadi fokus ya, saya kira yang menjadi fokus Pak Prabowo dalam rangka memberikan dukungan, memberikan pembelaan ya. Jadi kami di belakang Bapak itu kan dalam konteks dua tokoh yang bersahabat yang sudah lama berada dalam momentum politik, bahkan sempat berseteru, sempat berkompetisi dalam ajang Pilpres gitu. Dan saat ini kan momentumnya memang momentum konsolidasi nasional ya, setelah selesai Pilpres kemudian konsolidasi partai politik di Kim, kemudian ada Kim Plus gitu. Dan mungkin sisa-sisa atau residu Pilpres yang masih ada. Nah sehingga wajar kalau Pak Prabowo memberikan sebuah statement seperti itu, Mas. Gitu. Mas Andi, ada yang menarik dari kiasan, kalau yang Anda sampaikan kiasan ya. Kiasan yang disampaikan Pak Prabowo adalah kalau ada yang mencubit Pak Presiden, seluruh kader Gerindra merasakan sakitnya. Kira-kira cubitan yang sekarang ini sesakit apa Bang? Apakah udah sakit nih Mas Andi? Iya sakit atau enggak kan perjalanan ke depan ya. Konteks Pak Prabowo ini kan yang disampaikan adalah saat ini Pak Jokowi yang tinggal beberapa bulan memimpin Indonesia, saat itu kan sambutannya seperti itu ya. Jadi Pak Jokowi juga menyampaikan saya sangat bangga, Pak Gerindra sangat beruntung mendapatkan Pak Jokowi sebagai ketua umum. Nah, tapi ingat, nanti setelah 20 Oktober itu adalah para Prabowo milik seluruh masyarakat Indonesia. Ini kan sebenarnya dalam rangka semacam pisah sambut Mas, secara tidak langsung. Nah, akhirnya Pak Prabowo memberikan sebuah statement seperti itu tadi. Jadi jangan usah khawatir Pak Jokowi. Nah, disitulah juga ada kalimat-kalimat terima kasih, pujian ke Pak Jokowi karena sudah melakukan pekerjaan memberikan pembangunan di Indonesia gitu. Nah, saat itulah kira-kira gitu. Tinggal beberapa bulan ini Pak Jokowi selesai, ini kan Pak Prabowo juga memberikan semacam apresiasi. Nah, setelah apresiasi, maka ada semacam penghormatan sekaligus ada plusnya tadi. Jadi kami berada di belakang Bapak, jadi kalau Bapak dicubit, kami merasakan sakitnya. Ini kan sebenarnya bukan saat ini dicubit, jadi jika nanti gitu, Bapak dicubit, maka kami merasakannya. Jadi kira-kira ya kita ikutan sakit semua gitu. Jadi kalau Bapak dicubit, jadi seperti itu, Mas. Baik. Bukan berarti sekarang sedang dicubit, bukan ya? Baik. Bukan berarti sekarang sudah dicubit ya. Tapi kalau nanti dicubit, kader Gerindra juga merasakannya gitu ya. Baik, Mas Guntur gimana Mas tanggapannya? Ya, terima kasih Mas. Ya, kalau saya memahami kan ucapan Pak Prabowo kepada Pak Jokowi itu kan Pak Jokowi sebagai presiden. Ya, kalau presiden itu jangankan mau dicubit Mas, kita deket-deket sembarangannya bisa ditendang sama pas pampres. Oke. Baik. Jadi menurut saya itu hal yang pernyataan yang normatif lah menurut saya itu kan. Atau juga bisa dimaknai jangan menyakiti Pak Jokowi selama menjadi presiden. Kita harus mengawal sampai akhir periode beliau pada tanggal 20 Oktober. Ya saya setuju. Kita di PDI Perjuangan juga punya komitmen untuk mengawal Presiden Jokowi turun ya di tanggal 20 Oktober secara damai. Ya, kita menjaga komitmen itu karena bagian dari keputusan dari Kongres partai kami. Jadi ucapan seperti itu menurut saya ya ucapan yang normatif saja karena Pak Jokowi sampai saat ini adalah seorang presiden. Tapi kita juga harus membedakan antara cubitan dengan kritikan. Nah kalau kritikan itu kan sangat perlu.
demokrasi itu mementingkan apa yang disebut dengan namanya check and balances. Bahwa kekuasaan itu tidak boleh tanpa ada pengawasan. Kalau kekuasaan tidak diawasi, tidak di checks and balances, itu bisa menjadi kekuasaan yang tiran. Nah, ini kan kita melihat sebelum ini kan ada istilah Raja Jawa dari Bung Bahlil gitu kan. Baik. Nah, kita melihat ini sudah semacam istilah-istilah dalam suatu sistem kekuasaan yang tanpa pengawasan. Bagaimana kok sampai mengandaikan seorang Raja Jawa, padahal ini kan negara republik, di sini pimpinannya presiden, dan di sini ada mekanisme check and balances. Jadi menurut hemat kami, kami setuju dengan pernyataan Pak Prabowo bahwa tidak boleh ada yang mencubit Pak Jokowi, apalagi beliau adalah seorang presiden. Namun di sisi lain kita juga harus tetap membuka yang namanya check and balances, kritik yang disampaikan oleh masyarakat, oleh mahasiswa, oleh kelompok-kelompok sipil, ya, oleh rakyat, ya, dan tidak boleh ada yang namanya represi dari aparat yang berlebihan. Nah, ini juga persoalan yang ada di tengah kita, karena kita melihat ujung-ujung ya, kalau kekuasaan tanpa pengawasan ini, ya bisa saja terjadi seperti sebelum ini, ada sebuah partai ya dalam tanda kutip yang ditebang. Itu kan, kita kan mendengar hal itu, karena itu juga kaitan dengan kekuasaan yang tidak diawasi, apalagi sampai menggunakan penegak-penegak hukum ya dengan tujuan bukan demi kepentingan kenegaraan, tapi kepentingan politik partisan atau kelompok atau individu tertentu. Nah, ini yang harus tetap diawasi. Demikian, Mas. Mas Guntur, boleh nggak kalau ada pihak-pihak tertentu yang nyambung-nyambungin dicubit-cubitnya yang disampaikan Pak Presiden terpilih, ini ada hubungannya dengan kritikan yang dialami Presiden pada saat ini? Atau nggak ada hubungannya, Mas Guntur? Kalau menurut saya tidak ada hubungannya. Itu disampaikan Mas Andi tadi. Dalam arti kan kalau cubitan itu kan lebih katakanlah aktivitas fisik dan mungkin juga di luar hukum. Nyubit orang itu kan nggak boleh, itu kan bagian juga dari kekerasan. Tapi kalau kritik yang legal yang disampaikan oleh masyarakat, ya, elemen dari mahasiswa, baik yang melalui kritik lewat medsos ataupun juga sampai unjuk rasa, penyampaian aspirasi, menurut saya itu bukan cubitan, ya, bukan cubitan. Tapi kalau sudah dalam aksi yang fisik ingin menyakiti atau melakukan tindakan-tindakan ilegal, ya, seperti makar, ingin menjatuhkan secara ilegal, menurut saya itu bisa masuklah dalam kategori cubitan. Tapi kritik-kritik selama ini menurut saya absah agar tidak hanya untuk kepentingan demokrasi juga, ini juga demi kepentingan Pak Prabowo. Karena ini kan sudah masa-masa transisi, jadi kalau dalam masa transisi itu kan harusnya itu sebuah pemerintahan itu tuh apa istilahnya itu parkir, ya, tidak boleh jalan lah itu istilahnya, ya apa, dia mempersiapkan untuk pemerintahan selanjutnya, tidak boleh membuat keputusan-keputusan yang bisa merugikan pemerintahan selanjutnya, seperti misalnya kemarin itu soal pengesahan RUU Pilkada yang melawan konstitusi, yang kami bersyukur ternyata Pak Prabowo tidak setuju pada pengesahan undang-undang Pilkada itu kan kalau dilanjutkan kan bisa berbahaya. Ya. Bisa berbahaya dan itu juga akan merugikan pemerintahan selanjutnya. Demikian. Baik. Bang Pangi, ini bicara cubit-mencubit dan rasa sakit. Kalau Bang Pangi melihatnya seperti apa? Apakah ini hanya menunjukkan bahwa ada kedekatan dan keinginan baik transisi antara Presiden terpilih dengan Presiden Joko Widodo? Ya, sebenarnya memang nggak ada transisi sebenarnya, ya, karena ini kan satu kesatuan saya lihat. Ya. Pemerintahan ini kan satu irama, ya, satu hela napas lah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Bahkan dalam kampanye Pak Prabowo kan adalah keberlanjutan dari programatik dari Pak Jokowi. Jadi akan akan melanjutkan semua apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi nggak ada transisi sebenarnya, udah hampir keberlanjutan dari Pak Jokowi gitu. Yang kedua adalah
cubit-mencubit ini sebenarnya kan bentuk bahasa yang menunjukkan bahwa Pak Prabowo ini orang yang setia, orang yang loyal, orang yang tidak mau tidak punya ketua umum yang punya keteguhan, komitmen politik. Bagaimana kemudian Pak Jokowi sudah menunjukkan loyalitasnya, sudah punya saham terhadap kemenangan Pak Prabowo. Kemudian Pak Prabowo kemudian diterpa oleh isu misalnya dengan Pak Jokowi pecah kongsi, ada keterbelahan, mulai ada isu-isu itu kan dihembuskan kemarin gitu. Jadi mungkin itu statement dari Pak Prabowo ini untuk memperteguh konsistensi beliau soal komitmen beliau untuk menjaga Pak Jokowi selama Pak Prabowo masih berkuasa. Nah, di saat memang Pak Jokowi juga udah mulai risau gitu. Itu terlihat dari kesan dari diksi dan frasa yang beliau sampaikan. Bahwa saya datang rame-rame, saya ditinggal rame-rame. Nah, itu kan menunjukkan bahwa beliau memang butuh orang yang akan menjaga beliau. Gitu. Nah, salah satunya adalah Golkar, yang kedua adalah Gerindra yang diharapkan. Nah, yang kemudian ingin ditunjukkan oleh Pak Prabowo, bahwa beliau punya keteguhan, konsistensi di situ akan menjaga Pak Jokowi. Tapi jangan lupa, ini sudah sunatullah gitu. Kalau presiden sudah memang akan tetap dijaga karena memang dulu masih punya sprindik KPK, masih punya jaksa, masih Polri, bisa mengotak-atik Omnibus Law, melemahkan KPK, bisa kemudian melemahkan demokrasi, kemudian dinasti politik menjadi subur, soal MK menjadi tidak jelas kemarin, kemudian soal komitmen presiden soal pemberantasan korupsi, termasuk banyak hal yang menurut kita ya termasuk undang-undang Minerba ya kan, undang-undang yang kemudian banyak yang tidak berpihak pada rakyat. Nah, kemudian soal hutang misalnya, itu tentu saja menjadi beban juga. Publik juga kemudian tentu akan mencubit juga gitu. Nah, kemudian selama ini yang Pak Jokowi melakukan tendang-menendang itu juga akan jadi problematik ke depannya gitu. Dengan cara memukul lawan-lawan politiknya, kemudian membuat tiarap semua lawanan politik, kemudian membelah partai, dualisme partai terjadi di era Pak Jokowi 10 tahun itu luar biasa. Kalau tidak ikut dengan barisan Pak Jokowi, kemudian disiapkan Munaslup, kemudian dibuatkan SK Menkumham baru, SIM baru keluar. Itu fenomena biasa terjadi selama Pak Jokowi berkuasa. Nah, itu yang saya bilang, mudah-mudahan orang Indonesia pemaaf dan pelupa. Nah, kalau itu dimaafkan oleh masyarakat Indonesia semua yang dilakukan Pak Jokowi, saya pikir Indonesia akan tetap maju gitu. Tetap kita akan saling mendukung, saling membela bahwa itu peristiwa masa lalu, bahwa pemimpin memang betul banyak kelebihan Pak Jokowi. Tapi jangan lupa banyak juga kelemahan Pak Jokowi yang kemudian menjadi merusak tradisi demokrasi kita, penegakan hukum, menjadikan hukum sebagai alat untuk menindas lawan-lawan politik. Itu bukan mencubit loh, menendang loh Pak Jokowi selama ini. Itu fakta yang disampaikan ke masyarakat. Termasuk tidak ada lawan politik yang namanya oposisi yang tidak tiarap. Nah, cuma tetap ada kelebihan Pak Jokowi gitu. Kita tetap harus akui juga. Tapi dari banyak kelemahan Jokowi, juga hari ini yang dikhawatirkan Pak Jokowi yang menghantui dia adalah bukan mencubit, yang menendang beliau balik gitu. Setelah beliau membuat partai semuanya kemarin, kita paham lah bagaimana Munaslup Ancol, Munaslup Bali waktu itu di Golkar, kemudian kalau misalnya PKB, misalnya partai-partai besar ya, bahkan Ibu Mega sendiri, kalau saya tahu begini, ya saya nggak mau mundur. Kalau partai saya mau diambil, ya nggak mau saya mundur gitu. Itu kan Bu Mega juga curhat begitu. Nah, itu maksudnya saya mendukung bahwa ini tokoh bangsa ya, baik Pak Jokowi dan Pak Prabowo, kita dukung mereka bersatu gitu. Memang itu baik untuk Indonesia dibanding saling menyalahkan, saling mengkritik, saling menyerang gitu. Kemudian kita ingin tetap Indonesia ini nggak boleh kemudian saling menjatuhkan. Ya kita sepakat bagaimana tokoh-tokoh bangsa bersatu agar Indonesia ini maju. Karena itu yang diinginkan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan nggak mau oposisi. Tidak boleh ada satupun tempat oposisi. Dia ingin Indonesia dibangun bersama. Dia ingin Indonesia maju. Nggak ada orang saling mengkritik, menjelek-jelekan, kemudian ribut-ribut terus, kan nggak mau. Nah, itu yang kemudian saya nggak tahu juga nanti ke depannya seperti apa. Tapi komitmen Pak Prabowo itu sudah ditunjukkan bahwa beliau akan menjaga Pak Jokowi sampai akhir. Itu yang saya lihat. Tapi politik itu kan dinamis. Nggak tahu nanti ujung gimana. Politik ini cuaca politik ini bisa berubah. Dia bisa ekstrim, dia bisa teduh, dia bisa seperti gelombang, dia bisa nanti lautnya teduh lagi, dia bisa bergelombang lagi. Jadi inilah berbagai namanya kemungkinan politik. bisa terjadi ya Bang Pangi. Apapun ke depan kita nggak bisa tebak. Tapi paling tidak per hari ini Pak Jokowi tentu udah bahagia gitu. Saya dijagain, ada pohon beringin, ada Gerindra yang jagain saya. Karena setelah ini mantan-mantan presiden itu banyak ketakutan juga yang menghantui beliau setelah nggak berkuasa gitu.
Baik, saya ke Mas Andi. Mas Andi, kalau tadi kita mendengarkan dipaparkan Bang Pangi ya, apakah diksi dari Presiden Joko Widodo tentang kerisauannya ini akhirnya Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan akan juga pasang badan lah, begitu katakan. Kalau misalkan Presiden merasakan itu, apakah ini menjadi ancaman pada para pengkritik Jokowi? Saya kira bukan seperti itu ya. Kalau nggak ada diksi seperti itu pun ya, ditinggal datang rame-rame, ditinggal rame-rame, Pak Prabowo tetap dalam koridornya ya, sebagai kawan, sebagai sahabat, sebagai teman ya, tokoh politik ya. Karena memang perjalanannya ini udah panjang, Mas ya. Pak Prabowo ini orang yang komit. Jadi mungkin bisa dihitung kira-kira 12 tahun yang lalu ya, saat mencalonkan Pak Jokowi seperti apa ya. Kemudian terjadi rivalitas, kemudian diajak masuk ke pemerintahan dan bergabung. Nah, jadi watak karakter Pak Prabowo ya seperti itu. Jadi berkawan ya, satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan kurang gitu. Jadi bukan soal karena ada diksi itu tadi, tapi ini adalah semata-mata menjaga ya persahabatan, menghormati presiden terdahulu gitu. Jadi bahkan dulu sempat ada wacana presidential club gitu, jadi akan mempertemukan seluruh mantan-mantan presiden dalam sebuah satu forum kayak gitu, satu lembaga gitu yang non formal tentunya. Nah, ini semata-mata itu saja sih, Mas. Jadi bukan karena ada diksi, ada kalimat Pak Jokowi yang seperti itu akhirnya Pak Prabowo menyambutnya dengan seperti itu, bukan gitu. Ini adalah tadi Mas Guntur juga udah menyinggung, ini sebenarnya normatif ya, sebuah pernyataan normatif yang dilakukan antar tokoh bangsa, antar sesama presiden. Ya, bedanya presiden yang sedang menjabat dan yang akan menjabat gitu. Jadi dengan gayung bersambut untuk masing-masing saling memberikan pujian, memberikan penilaian sekaligus sama rasa. Jadi suka dirasakan bersama, duka juga dirasakan bersama. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada nanti setelah saya akan menjabat dan Pak Jokowi sudah selesai, kita akan tinggalkan. Nah, kira-kira nggak seperti itu. Jadi pesan yang akan disampaikan adalah seperti itu. Jadi Pak Jokowi nggak akan nanti sendirian saja gitu. Kami juga akan memberikan pembelaan terhadap bagaimanapun juga Pak Jokowi adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kan kira-kira seperti itu. Dan saya kira nggak cuman Pak Jokowi saja ya, andai kan mungkin saat itu ada Pak SBY, ada Bu Mega ya, mungkin juga Pak Prabowo pasti akan memberikan pernyataan-pernyataan yang menyejukkan gitu ya. Jadi itulah yang pakem yang selama ini dipegang oleh Pak Prabowo nih, Mas. Jadi bagaimanapun Pak Prabowo ini nasionalis ya mungkin cerita dulu waktu bergabung ini kan kita nggak pada ngerti, nggak semua masyarakat Indonesia tahu gitu. Saat itu dituduh oportunis saja ya, udah nggak kuat di luar pemerintahan akhirnya bergabung. Nah ternyata enggak, Pak Prabowo ini menginspirasi. Jadi waktu Pilpres Amerika, ya, dulu waktu itu Abraham Lincoln ya, yang ngajak masuk William Seward, ya tarungnya sangat keras sekali. Tapi yang kalah ini diajak sama Lincoln masuk ya. Dan jawabannya Seward waktu itu, saya membenci Anda, Anda pun juga membenci saya. Ngapain Anda ngajak masuk? Nah, disitulah dijawab oleh Lincoln. Iya, saya benci Anda dan Anda pun benci saya. Tapi kita semua ini, dua-duanya ini sama-sama tidak membenci Amerika. Kita berdua ini mencintai Amerika. Jadi ngapain kalau kita bertengkar terus? Kita bersatu dong. Nah, itulah yang ternyata yang menginspirasi Pak Prabowo. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu aja. Jadi hubungan persahabatan antar presiden gitu. Jadi saya kira dengan presiden terdahulu pun juga demikian, dengan SBY, dengan Bu Mega ya. Mungkin kalau masih ada presiden Gus Dur mungkin yang masih ada, seandainya masih ada ya pasti akan dirangkul semua ya. Ini bagaimanapun juga beliau-beliau akan memiliki jasa yang sangat besar untuk Indonesia. Jadi sebenarnya konteksnya itu aja sih, Mas. Jadi siapa sih nggak pengen sejuk? Jadi sampai kapan nanti kalau selalu gontok-gontok bahwa harus ada lembaga yang terus mengingatkan ya. Tadi Mas Guntur menyinggung check and balances, iya gitu ya. Yang dipahami Pak Prabowo adalah
legislatif itu yang memberikan koreksi gitu. Jadi dengan fungsi yang ada, jadi bukan untuk oposisi terus-menerus apa-apa dijegal, enggak seperti itu. Nanti nggak akan maju-maju dong, gitu. Bahwa akan memberikan koreksi, namanya juga legislatif ya. Jadi pembuat ada controlling ya, ada kemudian legislasi ya. Jadi itu yang dimaknai oleh Pak Prabowo. Jadi bukan berarti meskipun dirangkul semua bukan berarti semuanya harus mengikuti, harus setuju semua, enggak juga. Gitu. Ya, saya di dalam Mas, beberapa kali Pak Prabowo itu juga minta pendapat, ya, dan yang terbaru pun ada gitu. Setuju nggak? Enggak, ya udah, gitu, nggak mau mengulang lagi. Jadi bukan berarti seperti itu ya, merangkul semua, ada biar semua konsep, semua visi Pak Prabowo disetujui ya, biar semuanya setuju semua, ngikut semua, enggak juga gitu. Jadi seperti itu, Mas. Baik, Mas Guntur, meskipun memang dijelaskan Mas Andi luar biasa kenegarawanan dari Pak Prabowo Subianto ini ingin semuanya bersatu begitu ya, katakanlah begitu yang disampaikan Mas Andi. Tapi dengan statement cubit-mencubit ini, ibaratnya Jokowi dicubit, Prabowo pasang badan. Apakah ini mengancam pengkritiknya ketika akan mengkritiknya karena ada yang memasang badan ya, termasuk PDI Perjuangan, Mas Guntur? Saya kira tidak menemukan ada ancaman di pernyataan Pak Prabowo tadi. Bahwa tadi Mas Andi sudah menjelaskan ini terkait dengan sikap kenegarawanan Pak Prabowo, dan juga menurut saya juga ya Pak Prabowo ketika akan dilantik pada tanggal 20 Oktober kan memang membutuhkan kondisi yang tenang, kondisi yang damai, ya kan, yang kondusif lah istilahnya, tidak ada gejolak. Nah ini menurut saya ya ini juga yang menjadi harapan Pak Prabowo ketika pelantikan presiden-presiden sebelumnya yang penuh tenang dan damai. Maka saya kira Pak Prabowo juga mengharapkan hal itu. Jadi ini terkait juga menciptakan prakondisi lah sebelum pelantikan. Selain tentu saja nilai-nilai luhur sebagai seorang negarawan yang dikemukakan oleh Pak Prabowo, bagaimana sikap beliau terhadap presiden yang masih menjabat, sekaligus juga sebagai rekan, sebagai mitra, sebagai sahabat, atau juga bekas rival gitu kan. Tapi menurut saya juga ini soal bagaimana menciptakan prakondisi sebelum pelantikan yang benar-benar kondusif ya, damai ya. Namun ingin saya tegaskan juga bahwa ketika Pak Jokowi dikritik secara sah ya, kemudian juga dalam arti kalau benar istilahnya Bang Panggi tadi, Pak Jokowi Islami juga telah menendang, kemudian ada tendangan balik ya. Saya kira memang Pak Prabowo jangan menanggung misalnya kekeliruan, kesalahan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya, jangan mau menanggung kesalahan orang lain. Dalam arti ketika kritik-kritik sekarang muncul kepada Pak Jokowi ataupun juga kepada keluarganya, misalnya sampai sekarang kan masih ramai soal pesawat jet pribadi yang dipakai oleh Kaisang ya, dan itu dugaan gratifikasi karena kalau dilihat dari sumber penghasilan Kaisang dengan biaya pemakaian pesawat jet pribadi itu kan tidak masuk. Artinya dugaan kuat gratifikasi itu sangat nyata. Dan itu terkait dengan gratifikasi, kalau itu benar maka terkait dengan jabatan bapaknya yaitu Jokowi. Nah, kemudian isu soal tambang ilegal yang dikaitkan dengan mantunya Pak Jokowi, ya, Bobi, ataupun juga isu-isu yang lain, ya, isu korupsi atau yang sangat lugas misalnya masyarakat sipil menyebut ada nawa dosa, 10 dosanya Jokowi. Ini adalah kritik-kritik yang muncul dari masyarakat ya, yang sah dalam alam demokrasi, dalam kebebasan, yang menurut saya ini tanggung jawabnya ke pribadinya Pak Jokowi ya. Dan kita berharap bahwa Pak Prabowo tidak mengambil alih tanggung jawab itu, karena ini dalam alam demokrasi kritik-kritik seperti ini sah dilakukan. Karena kita tidak ingin misalnya presiden selanjutnya juga hidup dalam demokrasi tanpa pengawasan, tanpa kritik, bahkan bisa diduga memanfaatkan jabatannya untuk memberikan fasilitas kepada keluarganya. Nah, ini cara dalam demokrasi yang sehat, bahwa kita sudah selesai dari Pilpres 2024, kemudian kita akan menyambut
presiden terpilih dan nantinya akan dilantik. Namun masalah-masalah demokrasi, penegakan hukum, kemudian juga disampaikan Bang Pangi tadi soal partai politik, kemudian juga soal politik sebagai panglima, bukan hukum, malah ada politisasi hukum. Ini juga harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah selanjutnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Begitu, Mas. Baik. Bang Pangi, ini menarik ya. Belakangan kritikan memang kerap disampaikan untuk Presiden Joko Widodo. Akan tetapi mungkin nyaris nihil untuk Pak Prabowo Subianto belakangan ini sebagai Presiden terpilih. Dan cubit-mencubit ini bukanlah sebuah ancaman. Tapi ya bukan juga sebuah pasang badan, hanya normatif saja. Tanggapannya gimana Bang Pangi? Ya, kita bisa lihat ya ketika kemarin revisi undang-undang pilkada, ketika aksi demonstrasi begitu besar kemarin mahasiswa. Itu kan makan masa bayaran ya, bukan buzzer itu. Itu melihat bahwa itu betul-betul dialamatkan kepada Pak Jokowi dan dinastinya gitu. Itu kemarahan itu tidak ada sedikit kan kepada Pak Prabowo. Mungkin itu tadi kelebihan Pak Prabowo yang selama ini nothing tulus untuk bangsa. Beliau merah putih, konsistensi, keteguhan beliau untuk menjaga Indonesia. Bahkan dalam pidato beliau yang sangat berkelas menurut saya adalah kalau ada kader saya yang korupsi, ngambil uang, merampok, nanti saya hadapi sendiri, saya akan kasih pelajaran sendiri. Itu kan luar biasa ketua umum ngomong seperti itu. Artinya ketua umum betul-betul tidak tersandra, betul-betul tidak pernah dendam juga saya lihat gitu statement beliau. Dan tidak ada dialamatkan orang marah ke Pak Prabowo, itu nggak ada. Jadi Pak Prabowo juga mengatakan bahwa nation state ini bangsa besar. Tidak bisa dibangun oleh 1-2 orang saja, harus merangkul semua kelompok kepentingan, kekuatan politik manapun harus dirangkul. Mau punya saham atau tidak punya saham terhadap kemenangan saya seperti PKB, Nasdem, kemudian PKS, itu pun dirangkul oleh Pak Prabowo. Itu kan menunjukkan beliau adalah politis high class lah, politisi kelas tinggi gitu. Jadi saya meskipun memang pada saat sama Pak Jokowi mulai diserang gitu ya, soal Mulyono lah, soal tebang-tebang kayu, soal Raja Jawa, otoritarian dan macam-macam itu. Kemudian belakangan tidak bisa dibendung juga soal keluarga Pak Jokowi dan persoalan-persoalan yang dihadapi hari ini. Nah itu membuat mungkin ada kegelisahan, kerisauan Pak Jokowi juga setelah yang saya katakan memang kita sepakat pada poin itu. Kita juga merah putih sebenarnya. Kita nggak mau selalu ribut-ribut terus. Maka apa yang disampaikan Pak Prabowo saya mendukung. Kalau kita ribut terus, bagaimana membangun bangsa yang besar ini? Kalau kita ribut terus, apa yang bisa kita bangun gitu? Jadi kapan kita membangun bangsa kalau kita ribut terus? Tapi kalau ada persoalan-persoalan yang selama ini apa yang disampaikan Bang Guntur Romli itu tidak menjadi pembelajaran bagi Pak Prabowo, itu juga presiden buruk menurut saya yang menjadikan persoalan-persoalan yang saya tidak bacakan tadi. Tetapi poinnya begini, oposisi di Indonesia tidak pernah dihargai sebetulnya. Coba kita lihat, partai PKS yang oposisi nggak ada dapat suara tambahan, tidak ada apresiasi rakyat. Begitu juga Demokrat akhirnya banting setir balik badan, meskipun partainya pernah dibegal. Jangan lupa itu sejarah. Itu ada yang bekerja, ada operasinya. Saya tahu kok, saya di belakang itu juga melihat kondisi seperti itu. Makanya waktu itu Demokrat berlindung pada doa demokrasi. Doa Demokrat waktu itu doa demokrasi. Hampir partainya selesai. Itu mantan presiden, bukan dicubit, itu ditendang, mau dimasukin ke kolam itu. Itu nggak main gitu. Itu fakta. Saya ngomong bukan ngarang ini. Gitu. Nah itu jangan lupa kita dengan sejarah itu. Jadi tapi oposisi selalu tidak mendapat tempat di Indonesia. Nah selama ini kita berharap ya kalau PDIP supaya jadi oposisi lah, supaya anak STM nggak jadi oposisi atau nanti anak kasihan anak itu ya oposisi itu kasihan karena apalagi kalau saya yakin kalau Pak Prabowo presiden polisinya aparatnya tidak akan ofensif represif kan begitu banyak mahasiswa yang berdarah-darah. Maka saya yang paling ngeri itu di era 10 tahun ini kalau ada anak saya mau demo itu saya paling takut apa digebukin betul. Dia bawa tangan, nggak bawa pakai alma mater, kemudian dipukul, dipentungin gitu loh, ditendang pakai sepatu keras. Ada yang beduk, ada yang otaknya berdarah, ada yang pulang hancur badannya, ya kan? Kita nggak tega, padahal dia memperjuangkan aspirasi dari rakyatnya gitu. Tapi kemudian aparatnya nggak fair gitu. Banyak peluru yang kemudian berkorban selama ini. Nah inilah yang kemudian kita bangsa yang besar, jangan lupa sejarah. Supaya mahasiswa ini diperlakukan, jangan lagi ada represif terhadap mahasiswa-mahasiswa kita gitu. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas, menarik sekali. Tadi yang disampaikan adalah satu musuh sudah kebanyakan, 1000 teman masih kurang ya, Mas Andi ya. Terima kasih Mas Andi, Mas Guntur dan Bang Pangi sudah bergabung di Dialog Sindo Prime. Sukses selalu, sehat selalu. Nanti kita berbincang lagi ya, Bang Abangku. Selamat malam.
Salam hormat, salam sehat. Pemirsa, saya sudah Sindo Prime hari ini dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal dengan berita daerah, berita nasional, berita internasional di inews.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yudi Handoyo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.